Saya hancur, kecewa, sakit, malu bahkan lebih dari itu. Saya kira dia adalah laki-laki yang saya cari selama ini. Saya kira dia adalah orang yang tepat yang memang Tuhan ciptakan untuk saya. Ternyata bukan. Perkenalan kami memang singkat. Hanya beberapa minggu di bulan Mei tahun 2018, saya masih bekerja di Jakarta. Lalu jadian dan dia membawa saya bertemu bundanya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Awalnya saya takut karena bayang-bayang mertua jahat selalu menghantui saya. Kami berkenalan dan mengobrol dan saya langsung diajak masak bersama oleh bunda. Dia hanya senyum-senyum saat melihat kami berdua di dapur. Bunda sangat lembut dan penyayang, bahkan di pertemuan pertama itu, beliau berkata, "Kamu udah siapkan nikah tahun depan sama Yudi?" Hell yeah, I'm ready. Waktu itu saya berumur 24 tahun dan keinginan saya adalah menikah di umur 25. My dream will come true. Semenjak pertemuan pertama tersebut, Bunda sering meminta dia untuk menjemput saya untuk sekedar menemani Bunda di rumah atau jalan-jalan. Bunda sangat memuliakan saya. Setiap saya ke rumahnya, pasti dimasakin bermacam-macam. Bahkan pernah ketika saya kembali ke Jakarta setelah mudik lebaran, saya datang ke rumahnya membawa oleh-oleh. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Bunda panik bukan main. Alasannya Bunda belum sempat masak untuk menyambut saya. Padahal menurut dia, Bunda sudah masak ayam rica dengan sambal terasi lengkap dengan sayur lalapan. Jadilah hari itu saya menemani Bunda ke pasar untuk membeli kepiting, cumi, lele, dan kakap. Saya masih ingat sekali betapa banyaknya yang Bunda beli, padahal rencana saya hanya mengantar oleh-oleh setelah itu pulang. Bulan September tahun 2018, saya, Bunda dan dia, pergi ke kampung saya. Mereka bertemu orang tua saya dan orang tua saya suka karena Bunda dan dia baik sekali. Bunda tidak sombong meskipun beliau kaya raya. Kami pun lamaran di bulan November tahun 2018 dan akan menikah di tanggal 24 Januari tahun 2019 tepat di tanggal ulang tahun saya. Kami pun mulai mengurusi semua syarat-syarat pernikahan beserta mencari MUA, GON, dan segala tetek bengek pernikahan yang terbaik di Jakarta. Awal Desember saya mulai bekerja di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Jadi saya bekerja di 2 tempat, bimbel dan sekolah, untuk menambah tabungan untuk biaya pernikahan. Meskipun Bunda berkata bahwa beliau yang akan membiayai semuanya, dan malapetaka datang di awal bulan Januari tahun 2019. Saat itu, saya akan pulang dari sekolah. Dia menawarkan untuk menjemput saya karena dia tahu saya pulang pergi naik ojol. Dia juga mengajak saya nonton. Karena di daerah dia hujan, jadi dia harus menunggu hujan reda dan saya memutuskan untuk pulang dan kita bisa ketemu di bimbel. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun dan terpaksa saya dan bapak driver harus berhenti dan berteduh keren si bapak tidak membawa mantel. Saya ambil HP saya dan ada 5 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Saya hidupkan data internet saya dan chat dari dia masuk. Sebelum saya sempat membuka chatnya, nomor tak dikenal tadi menelpon lagi dan itu ternyata nomor dia yang lain, yang tidak saya ketahui sebelumnya. "Halo, sayang, kamu di mana? Aku udah di jalan nih. Aku baru sampai jalan balap sepeda. Di sini hujan deras." "Lah kamu kehujanan dong? Ya udah kamu jangan kemana-mana, aku jemput di situ ya." "Emang kamu bawa mantel?" "Enggak." "Yah, sama aja, di sini hujannya deres loh. Udah ketemu di bimbel aja. Aku naik GrabCar dari sini gak apa-apa." "Ya udah deh, kamu hati-hati ya." Telepon mati. Saya menyerahkan uang ke bapak driver yang gak mau dibayar full, tapi saya memaksa kemudian saya pesan GrabCar. Di dalam GrabCar, saya menyimpan nomornya yang baru itu. Dan begitu saya buka WhatsApp, ternyata nomor baru itu juga terdaftar di WhatsApp, tapi yang lebih mengejutkan adalah foto profilnya. Di situ dia berfoto bersama seorang perempuan. Mesra sekali, bukan saudaranya. Saya screenshot foto itu, saya kirim ke WhatsApp yang biasa dia pakai untuk menghubungi saya. Dia hanya retweet saya.
Sampai akhirnya saya marah dan dia membalas, "Aku bisa jelasin, please kamu dengerin aku dulu." Di situ saya hancur sehancur-hancurnya. Saya sedih, marah, kesal, karena kalimat itu menunjukkan kalau dia ada apa-apa dengan perempuan itu. Saya baru mau bertemu dia setelah bimbel usai, sekitar jam 9 malam. Di situ dia ceritakan semuanya. Perempuan di foto TSB adalah pacarnya selama 2 tahun terakhir. Hubungan mereka tidak disetujui Bunda, tapi Bunda menginginkan dia cepat menikah dan akhirnya kami bertemu. Beruntungnya, atau sialnya, Bunda menyukai saya, serta dia ikuti semua keinginan Bunda untuk menikah dengan saya. Tapi dia masih berhubungan dengan pacarnya. Di situ saya menatapnya tidak percaya. Seakan apa yang dikatakannya hanya karangan semata. Namun dia sungguh-sungguh mengatakannya. Bahkan dia menyesal sudah membohongi saya. Saya tidak bisa mentolerir kebohongan. Di situ saya lepas cincin lamaran kami dan saya serahkan ke dia. Saya bilang, "Titip ini buat Bunda. Maaf aku gak bisa nikah sama kamu." Awalnya dia tidak mau menerimanya. Tapi saya katakan, "Untuk apa aku berada di antara kalian berdua? Toh kamu juga gak pernah mencintai aku. Hatimu masih miliknya. Bagaimana mungkin aku berani bermimpi memiliki kamu? Maaf banget, kamu silahkan pulang." MUA, catering, gown, dekor, fotografer, undangan sudah dibayar lunas. 15 hari menjelang pernikahan, saya harus menelan pil pahit atas kebodohan saya sendiri. Saya terlalu percaya padanya sampai-sampai tidak pernah mengecek HP-nya. Bisa dibayangkan gak 3 hari sebelum undangan disebar, saya harus memutuskan hubungan itu dan membatalkan pernikahan. Saya terbayang kain sekian meter yang sudah saya serahkan ke para bridesmaid saya. Mereka sempat tidak enak hati dan ingin mengembalikan kain yang sebagian sudah berbentuk baju. "Tidak, saya tidak butuh itu. I said to them, you can keep it for you." Haha, saya bersyukur saya masih bertahan hidup dan waras sampai sekarang. Akhir Januari tahun 2019, dia berkali-kali ingin menjemput saya untuk datang ke rumahnya dengan alasan Bunda kangen, tapi selalu saya tolak dan yang membuat saya sedih adalah awal Maret tahun 2019. Dia menelepon saya dalam keadaan terisak. Saya hanya berkata, "Ada apa? Katakan, redakan dulu tangismu." Dia berkata, "Bunda meninggal, baru saja." "Terserah, kamu mau datang atau enggak," dan dia langsung menutup telepon. Saya tidak pernah tahu kalau setelah saya batalkan pernikahan kami, Bunda sering dirawat di RS. Saya sangat menyayangi Bunda. Saya datang ke acara pemakaman Bunda, menyediakan bahu untuknya menangis, bahkan menyiapkan makanan dan menyuapi dia karena dia tidak selera makan. Sempat dia meminta saya kembali dan akan meninggalkan pacarnya demi saya. Jawaban saya tetap no, karena memang dari awal jadian, saya sampaikan padanya, saya tidak akan pernah mentolerir kebohongan dan pengkhianatan, dan sebelum saya pulang, saya katakan, sebaiknya kamu lupain aku. Jalani hidupmu dengan perempuan itu. Toh, Bunda udah nggak ada lagi yang menghalangi kamu. Semoga bahagia. Terkesan kejam memang, tapi apakah yang dia lakukan pada saya tidak kejam?